Pertama saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Vera. Saya dari Keren Indonesia. Pertama saya mengucapkan selamat datang di webinar hari ini, yaitu Education 4.0, The New Face of Digital University. Oke, terima kasih Pak Geo. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Tubagus Wijaya. Saya salah satu pre-sales manager di PT Fujitsu Indonesia. Oke, saya share dulu ya. Oke. Oke, cek sudah kelihatan ya, Mas Geo ya. Oke, saya mulai aja. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Tubagus Wijaya. Saya pre-sales manager di public sector area di Fujitsu Indonesia. Jadi mungkin sebelum go through, mungkin perkenalan sedikit bahwa di Fujitsu itu kita ada 3 area, area fokus gitu ya, berdasarkan industri. Nah, saya kebetulan di public sector area, kemudian nanti ada financial services industry, kemudian juga ada manufacturing. Nah, pada saat ini saya berkesempatan untuk sharing terkait dengan salah satu lini produk atau solusi dari Fujitsu Indonesia, yaitu Dokumal. Nah, tadi sempat di-mention terkait dengan dokumen management system ya. Nah, ini adalah integrated document management solutions yang secara high level, Dokumal ini membantu customer untuk bisa melakukan pengelolaan dokumen, seperti misalnya digitalisasi, kemudian ada proses searching, kemudian ada juga proses security dan audit control. Oke, saya langsung ke agenda. Jadi agenda pada kesempatan kali ini saya akan coba mention beberapa poin ya, sekitar 5 poin. Pertama adalah current issue. Current issue di sini adalah maksudnya persoalan-persoalan apa saja yang akan kita temui pada saat kita melakukan pengelolaan dokumen. Itu. Kemudian ada poin di mana kita memiliki landasan untuk bisa mengimplementasikan dokumen management solutions. Kemudian saya juga akan menjelaskan apa sih Dokumal itu, kemudian apa saja features-nya, dan bagaimana functionality overview dari Dokumal. Oke, masuk ke poin pertama. Ini sebenarnya current issue adalah masalah-masalah yang secara umum ya, yang dimiliki sama teman-teman atau organisasi-organisasi yang memiliki harus menghandle hard copy dokumen. Pertama, pasti adanya perkembangan atau pertambahan dokumen hard copy dari tahun ke tahun. Pastinya hal ini akan terjadi karena memang kita secara legal masih mengandalkan dokumen hard copy sebagai dokumen pengesahan. Dan juga beberapa proses internal itu, misalnya kalau di university mungkin pendaftaran mahasiswa baru, kalau misalnya kalau di banking itu pembukaan rekening, itu masih mengandalkan dokumen-dokumen hard copy. Jadi otomatis akan terus bertambah dokumen hard copy-nya gitu. Oke, kemudian poin 2 dan poin 3 ini berkaitan dengan proses penyimpanan gitu ya. Nah, beruntunglah kalau teman-teman atau perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki filing cabinet yang rapih gitu ya. Kemudian ada dedicated people yang memang memanage dokumen-dokumen tersebut. Tapi nggak semuanya seperti itu. Terkadang ada yang memang mereka hanya sekedar penyimpanan saja tanpa ada manajemen yang baik gitu. Kemudian untuk proses penyimpanan juga pasti memerlukan space ya, di mana sekarang space itu sudah sangat terbatas. Dan adapun jika misalnya kita ingin menyediakan space tertentu untuk dokumen, itu akan menyebabkan penambahan cost gitu ya. Di mana sebenarnya cost tersebut atau tempat tersebut kita bisa optimalisasikan untuk fungsi-fungsi yang lain yang mungkin bisa mengenerate revenue bagi perusahaan atau organisasi. Oke. Kemudian setelah proses penyimpanan, pasti kita akan mengalami proses pencarian data gitu ya. Di mana kalau proses penyimpanannya masih manual, kita harus menghampiri dokumen tersebut. Jadi in case misalnya ada satu kondisi, kita hanya butuh informasi di dalam dokumennya. Kita nggak perlu dokumennya, tapi kita perlu informasi di dalam dokumennya.
Nah, ini kita harus cari dokumennya, misalnya buka kardusnya, buka bindernya, kemudian cek isi dokumennya. Setelah dicek, kemudian kita harus balikin lagi ke tempat awal gitu ya. Nah, itu takes time. Nah, ini halangan-halangan yang mungkin jadi kita terganggu lah ya, makan waktu untuk mencari dokumen tersebut. Kemudian terkait hard copy, pastinya juga ada resiko dokumen hilang atau rusak. Nah, pasti di sebuah organisasi ada proses pertukaran dokumen atau proses approval, di mana dokumen-dokumen tersebut harus berjalan dari satu tempat ke tempat lain, harus di-approve dari satu orang ke orang lain. Nah, misalnya dalam perjalanan, misalnya dokumennya jatuh, dokumennya keselip gitu ya, atau dokumennya lecak gitu ya, atau rusak gitu. Kemudian untuk memanage dokumen tersebut, pastinya kita butuh labor ya, butuh orang gitu. Kalau misalnya udah berkabinet, beruangan-beruangan, pasti kita perlu orang yang memanage-nya. Nah, itu ada tambahan cost lagi di sana. Belum lagi kalau kita harus bertukar data secara hard copy, harus kita print. Maka kita harus perlu hard copy-nya atau kertasnya dan juga printernya juga kita perlu gitu ya. Oke, kemudian dalam proses approval-nya itu pasti akan memerlukan waktu yang lama. Bayangkan kalau kita disposisi surat ke satu tempat ke tempat lain, nah kita harus mengantarnya dulu, dokumen tersebut, kita print dulu, kemudian kita antarkan ke tempatnya. Belum lagi kalau tempatnya salah, belum lagi kalau misalnya orangnya yang meng-approve itu lupa. Nah, bagaimana kita cara reminder-nya supaya approval-nya itu bisa ingat, gitu ya. Nah, sebenarnya isu-isu ini nanti bisa ditangani dengan menggunakan dokumen manajemen sistem, gitu ya. Oke, ini mungkin slide-nya berisi dengan landasan kenapa sih kita butuh dokumen manajemen sistem atau dokumen manajemen solutions. Nah, ini mungkin bisa jadi acuan kita ya kalau misalnya mau melakukan improvement dari sebuah perusahaan. Nah, memang umumnya banyak juga perusahaan yang sudah menggunakan, tapi nggak ada salahnya nanti kita coba lihat kira-kira apa sih yang jadi keunggulan dari Dokumal gitu ya. Oke, pertama landasan kita kalau bagi teman-teman yang belum mengimplementasikan dokumen manajemen solutions, pertama kita harus meng-keep dokumen yang cukup banyak gitu ya. Nah, ini kami dapat data dari Fujitsu Research Institute bahwa 90% dari korporasi itu masih menggunakan hard copy. Jadi otomatis kita harus menghandle hard copy tersebut. Gitu. Kemudian 90% dari dokumen tersebut pasti mereka bertukar. Jadi bertukar data. Jadi dokumennya pasti jalan-jalan kemana-mana nih. Gitu ya. Kemudian secara rata-rata dokumen yang di print itu pasti akan di-copy sebanyak 19 kali. Nah, dari poin-poin tersebut akan menyebabkan ya jumlah dokumen itu sangat besar gitu ya. Dan kita harus manage dengan baik gitu. Kemudian hal ini juga berimpact pada poin nomor 2, yaitu adalah need a lot of space. Oke, sebentar. Laser pointer. Oke. Need a lot of space. Jadi dengan dokumen yang sangat banyak, kita juga perlu space yang sangat banyak. Belum lagi nanti orang yang dibutuhkan untuk memanage dokumen-dokumen tersebut. Tuh. Kemudian tadi balik lagi ke pencarian. Nah, ini menurut survei 7,5% dari total dokumen yang dimiliki oleh korporasi itu ada 7,5%-nya hilang gitu. Kemudian ada 3% itu salah penempatan. Jadi hal ini akan mempersulit kita untuk dalam proses pencarian dokumen atau informasi di dalam dokumen tersebut. Kemudian kita juga mengalami kesulitan terkait dengan pembacaan atau pencarian informasi. Jadi contohnya adalah profesional ini kita menghabiskan waktu 5-15% kita untuk membaca informasi di dalam dokumen. Tapi kita menghabiskan sekitar 50% kita untuk dalam proses pencariannya. Jadi proses pencariannya itu lebih banyak makan waktu dibanding kita mendapat atau proses informasi di dalamnya. Gitu ya. Dan tentunya hal ini bisa bisa di-handle oleh dokumen manajemen sistem yang baik. Kemudian ada easily damage, jadi pastinya dokumen hard copy perlu penanganan yang baik gitu ya. Kalau misalnya penanganan kurang baik, ya hasil gambarnya akan seperti ini nih. Misalnya ada humidity atau kelembapan yang kurang baik, jadi nanti
akan ada berjamur gitu ya, atau misalnya nanti ada rayap yang akan di sana, kemudian juga ada terkait sama disaster ya. Kalau misalnya ada kebakaran, nah itu hard copy pasti misalnya akan hilang. Tapi kalau secara digital, secara kita sudah digitalisasi, kita bisa mitigasi. Mitigasi seperti apa? Ya kita bisa implementasi misalnya data replication dari data digital yang ada di data center, kita bisa replikasikan ke site yang lain. Kalau punya DRC, disaster recovery site, kita bisa kopikan ke sana. Jadi once misalnya kita kehilangan data di site utama, itu kita bisa cari di site kedua. Gitu. Oke, masuk ke Dokumal. Sebenarnya apa sih Dokumal? Ya, balik lagi Dokumal sebenarnya adalah dokumen manajemen sistem yang berfungsi untuk membantu customer atau user untuk bisa melakukan digitalisasi. Jadi, mulai dari hard copy, kemudian nanti di-scan pakai scannernya Fujitsu gitu ya. Kemudian itu bisa kita simpan di tengah-tengah di sini. Disimpannya seperti apa? Seperti biasa sebenarnya. Kita bisa bikin directory untuk penyimpanannya. Nanti kita bisa atur di dalamnya. Gitu. Nah, setelah disimpan, diapain, Gus? Oh, kita perlu nih, sebelum disimpan misalnya, kita perlu workflow dulu. Oh, setelah kita scan, kita perlu nih workflow-nya harus dibaca dulu sama Mas Gio misalnya. Nah, dari Mas Gio udah cek, kemudian harus dibaca lagi sama Mas Bagus misalnya. Nah, dari Mas Bagus dicek lagi, udah oke, di-approve lagi sama Mas Wino misalnya. Gitu ya. Nah, ini kita sudah include-kan package di dalamnya. Jadi, daripada kita misalnya approval atau proses approval-nya itu melakukan dengan hard copy secara manual, yang kita bisa dimudahkan dengan adanya proses yang digital gitu ya. Kemudian selain itu kita juga bisa memanage secara hak akses. Jadi setelah kita simpan dokumennya, pasti ada orang yang mengakses gitu ya. Siapa aja yang boleh mengakses, kemudian dokumen apa aja yang boleh diakses sama dia gitu ya. Kemudian kalau misalnya kebutuhan untuk log, misalnya ini dokumen siapa terakhir yang harus yang akan lihat atau yang download, nah itu kita bisa lihat di sini log management gitu. Jadi Dokumal itu adalah satu platform di mana kita secara keseluruhan bisa berbagi informasi. Jadi kalau misalnya ada orang yang minta atau mau cek dokumen, dia bisa langsung ke portal ini. Kemudian kita juga bisa bertukar informasi. Kemudian kita juga bisa menambahkan informasi di dalamnya dan juga bisa mendapatkan informasi di dalam dokumen-dokumen yang kita simpan. Oke, ini key feature-nya. Ini mungkin saya run through aja, tidak terlalu banyak. Jadi key feature yang pertama adalah automated separations, classifications, digitations, dan processing beberapa dokumen dalam sekali scan, gitu ya. Jadi apa itu automated separations? Jadi misalnya gambarannya kalau kita scan beberapa dokumen, contohnya nih kalau kita scan ada dokumen KTP, dokumen SIM, ada kartu keluarga gitu ya. Nah, kita mau digitalisasi dan mau simpan. Nah, itu pertama kita bisa lakukan digitalisasi menggunakan Dokumal. Kemudian kita bisa langsung processing beberapa dokumen dalam satu stream. Jadi dokumennya langsung ditaruh dalam scannernya Fujitsu, di-scan bareng-bareng. Kemudian nanti dia akan melakukan automated separations. Jadi file-filenya itu akan terpisah antara SIM, KTP, dan kartu keluarga misalnya gitu ya. Masing-masing akan memiliki file yang sendiri. Kemudian juga nanti ada klasifikasi. Nanti dokumen klasifikasi untuk yang KTP akan lari kemana. Atau misalnya akan berkaitan dengan dokumen ini milik siapa gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan klasifikasi. Nah, kemudian poin nomor 2 adalah printed data extractions. Ini dimaksudkan adalah kita mengekstrak data-data yang ada di dalam dokumen tersebut. Misalnya di KTP, ada nomor KTP. Nah, kita bisa mengekstrak data tersebut. Jadi dokumen ini, dokumen yang kita scan, kita bisa simpan dengan keterangan nomor KTP. Kemudian nggak usah nomor selain nomor KTP, saya juga mau nomor namanya gitu ya. Namanya kita bisa disimpan juga. Jadi waktu kita cari, kalau kita ingat namanya aja, kita ketik namanya nanti, itu akan muncul dokumennya. Jadi mempermudah nanti waktu kita men-searching dokumen tersebut. Nah, biasanya kalau familiar dengan metadata gitu ya, nah itu kita mengekstrak metadatanya dan menempelkan metadata tersebut ke dalam dokumen yang kita simpan.
Jadi once kita mau recall dokumennya itu juga lebih mudah. Kita cuma recall berdasarkan key yang kita ingat gitu. Oke, poin nomor 3 adalah keyword search. Ini lebih ke kontennya. Jadi kalau misalnya, oh ini dokumen kontrak banyak Gus berlembar-lembar. Masa saya mau keluarin metadatanya satu-satu gitu ya. Nah itu akan kesulitan. Nah ini kita bisa punya keyword search di mana kita hanya mengetikkan keyword yang kita ketahui. Kayak misalnya di Google gitu ya. Kita googling keywordnya apa. Dan ini selama dokumen bentuknya adalah searchable PDF, nah itu jadi dokumen-dokumen yang bisa kita select, kita copy ya PDF-nya itu. Nah itu kita bisa search kontennya dan otomatis akan muncul list dokumen-dokumen yang ada keyword yang kita cari gitu. Oke, kemudian security and control tadi sempat saya jelaskan terkait dengan hak akses dokumen-dokumen yang akan diakses oleh siapa. Kemudian handy tools ini lebih ke ini ya, basic functions-nya mudah digunakan untuk dokumen management system. Kemudian kita juga ada authorization workflow process, dokumen version history, dan log control untuk audit support gitu. Oke, setelah ini saya coba akan kasih gambaran sedikit terkait dengan functional overview. Nah ini udah di ujung-ujung presentasi, mungkin 3 atau 4 slide lagi. Oke, pertama contohnya kalau misalnya kita punya dokumen A, B, C gitu ya. Ini kebetulan contohnya dokumen invoice gitu. Nah, dokumen invoice biasanya kalau kita terima invoice dari vendor A, B, C, itu biasanya vendor-vendor punya format sendiri-sendiri ya. Nah, kita harus melakukan namanya klasifikasi. Jadi kita bikin layout dulu berdasarkan dokumen-dokumennya. Jadi misalnya dokumen A sama B punya layout yang sama, kemudian dokumen C punya layout yang berbeda. Nah, kita melakukan definitions. Jadi definitions kalau ketemu definitions A, misalnya kalau misalnya ketemu nomor invoice-nya sebelah kiri, terus ada tulisan PT-nya PT apa, itu namanya definition A. Kemudian kalau ketemu misalnya nama PT ini namanya definition B. Atau misalnya kalau ketemu nomor invoice, berarti ini nomor dokumen invoice. Nah, itu namanya definitions gitu ya. Nah, kemudian setelah kita melakukan definition, kita akan melakukan klasifikasi. Nah, klasifikasi ini Fujitsu bekerja sama dengan namanya ABBYY. Jadi engine untuk melakukan character recognition sehingga kita bisa melakukan kategorisasi. Jadi setelah kita tahu, oh ini dokumennya dokumen ini ya, dokumen PO ya. Nah, kita langsung kategorisasikan bahwa ini dokumen PO. Kemudian kalau dokumen PO, ini harus di-review dulu nih sama finance manager misalnya ya. Benar nggak? Atau misalnya sama orang purchasing. Nah, kita bisa langsung put dia sebagai di dalam workflow-nya kita. Kemudian kalau misalnya tadi, ini kok nggak di-approve, kenapa ya? Nah, ini secara otomatis, secara regular, secara sistem, kita bisa mengingatkan dengan real-time email notifications. Jadi, waktu ada workflow yang harus di-approve, kita juga udah bisa integrate dengan email untuk mengingatkan gitu. Nah, setelah di-approve, nah nanti akan di-manage secara versioning, kemudian bisa di-search gitu ya, akan disimpan lah kasarnya. Kemudian kalau misalnya in case kita butuh dokumennya, kita bisa lakukan download. Kita download dokumennya, kemudian nanti kalau di-upload lagi nanti terjadi versioning history di sana gitu. Nah, di mana Dokumal? Dokumal di posisi sini. Kita akan akan melakukan service atau memberikan service di bagian yang di garis biru ya. Nah, untuk ABBYY sendiri kita bisa bekerja sama dengan mereka untuk proses recognition-nya gitu. Ini secara garis besarnya. Oke. Tadi kalau dijelaskan dari hard copy ya, hard copy kita scan. Nah, bagaimana kalau misalnya ibu-ibu sama bapak-bapak udah punya dokumen yang udah di-scan gitu. Gimana cara uploadnya supaya saya tahu metadatanya? Pertama, kita bisa pakai tadi, kalau dokumennya searchable, kita bisa taruh di integrate dengan ABBYY. Tapi kalau misalnya nggak bisa searchable, kita bisa input manual. Nah, ini formnya kita memungkinkan untuk bisa bikin, misalnya edition, nomornya, tipe dokumennya apa. Nah, ini kita bisa bikin secara manual. Jadi setelah kita dokumentasi metadatanya kita buat, kita masukkan, kita bisa attach dokumennya, kemudian kita bisa upload ke destinations-nya gitu. Jadi tidak hanya yang proses hard copy, tapi yang sudah digital pun kita bisa lakukan upload gitu.
Oke, ini lebih ke use case-nya. Kebetulan ini adalah financial institusi gitu ya, di mana pasti setiap organisasi ada proses approve sama approval gitu ya. Jadi ada create, ada approve. Nah, ini kebetulan 2 orang, tapi kalau misalnya jenjangnya ada 10 orang, nah kita harus melakukan approval sebanyak 10 orang. Dan misalnya ada salah di tengah-tengah, kita harus revisi lagi secara hard copy gitu ya, kalau secara manual. Tapi dibandingkan kalau kita misalnya dengan menggunakan digital management system, kita bisa secara otomatis menggunakan workflow. Pun kalau misalnya kita perlu revisi, kita tidak perlu effort yang sangat besar karena kita langsung edit dokumennya ya. Tapi kalau hard copy kita harus print lagi, harus kirim lagi gitu. Nah, terkait dengan notifikasi juga kalau misalnya kita ada disposisi surat atau approval itu pastinya kita harus mengingatkan lagi ke approvalnya bahwa ini belum di-approve nih, gimana dong, tolong segera di-approve. Nah, kalau by system, ini kita bisa set time. Jadi misalnya kalau dalam 1 jam belum di-approve, nanti dia akan kirim email lagi gitu ya. Jadi lebih memungkinkan, ada memudahkan kita dalam proses approvalnya. Gitu. Oke. Oke, kemudian ini mungkin slide saya yang terakhir bahwa biasanya dalam penyimpanan dokumen kita juga punya kapasitas ya. Jadi efeknya apa Gus kalau kita bikin dokumen manajemen sistem? Ya kita harus punya media penyimpanan yang cukup besar. Jadi bagaimana kita menghadapi atau mensiasati gitu ya tempat penyimpanan kita yang mungkin sangat terbatas gitu ya. Nah kita bisa bilang bahwa dokumen ini kita bisa kasih rule bahwa dokumen ini akan expire selama 2 hari atau 2 tahun misalnya. Jadi setelah 2 tahun itu dari approve, kita bisa set approve gimana untuk rule dari company. Ini bisa di delete atau harus disimpan gitu kan ya. Harus tetap disimpan. Nah, ini kalau misalnya di delete itu kita bisa set bahwa dokumen ini secara otomatis di media penyimpanan kita, di hard disk kita itu akan di-delete. Nah, ini akan sangat signifikan kalau misalnya ternyata dokumennya temporary aja nih, untuk satu event aja. Untuk misalnya ada satu event pameran atau ada event misalnya pembukaan tadi mahasiswa baru cuma beberapa dokumen butuh disimpan cuma beberapa hari, setelahnya nggak perlu lagi. Nah, itu supaya nggak bikin storage-nya penuh dan nggak bikin susah administrasinya deletein satu-satu. Nah, itu bisa menggunakan policy ini gitu. Oke, jadi secara otomatis dia akan mendelete atau ada purge service di sini gitu. Oke. Mungkin ini slide terakhir saya. Bila ada pertanyaan dan bila misalnya ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi nih ke moderator ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Bagus atas pemaparannya. Tadi udah sempat lihat ada pertanyaan-pertanyaan, beberapa udah dijawab juga sama tim H3C sama Fujitsu, luar biasa, gercep sekali. Ada nggak ya yang belum dijawab? Saya cek dulu sebentar. Sudah mendapatkan, oke. Menuliskan dokumen penting seperti ini. Oh, sudah ya, kayaknya udah. Oh, sama Bapak Salim. Oh, ini kayaknya ada yang belum dijawab nih. Scanner jika untuk membaca tulisan tangan, seberapa akurat tingkat bacanya, Pak? Kalau tulisan tangan, kalau mengenai tulisan tangan sebenarnya ada teknologi lain yang bisa membaca itu. Jadi namanya ICR, itu berbeda dengan OCR ya. Jadi untuk tulisan tangan sebenarnya kalau tulisan tangannya itu kapital, kemudian ditentukan, maksudnya ditulis di dalam form, itu masih bisa direcognize oleh scanner Fujitsu. Tapi kalau seandainya tulisan tangannya itu sudah masuk ke dalam level tulisan sambung, itu belum ada teknologi yang bisa support dari scanner, gitu, scanner manapun. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Selanjutnya masih ada lagi nih pertanyaan untuk scan dokumen penting seperti ijazah, transkrip yang mempunyai spesifikasi khusus, ukuran beda, lebih lebar dari ukuran umumnya, tebal kertas, ada foto menempel, dan lain-lain. Scanner apa yang cocok kira-kira, Mas Geo? Atau
Bagus, bisa juga. Oke, terima kasih. Untuk scanner dengan apa namanya kebutuhan kertas yang khusus seperti tadi di-mention, itu mungkin bisa menggunakan scanner dengan teknologi ADF dan flatbed. Jadi untuk kertas-kertas seperti ijazah atau transkrip yang memang riskan dan memang umurnya sudah lama, itu bisa menggunakan flatbed-nya. Tapi kemudian untuk scanning dokumen regular dokumen seperti dokumen A4 biasa gitu yang tidak terlalu tebal itu bisa menggunakan ADF-nya. Nah, dari Fujitsu sendiri itu ada beberapa seri scanner yang sudah support ADF flatbed. Di antaranya yang paling entry level itu ada SP1425, kemudian dilanjutkan dengan FI7240, FI7260 yang tadi sudah digunakan oleh Pak Irsyad. Nah, sampai ke atas lagi support sampai dengan production level. Jadi ada berbagai macam varian, tapi poinnya adalah bisa menggunakan scanner ADF plus flatbed. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, sip. Terima kasih Pak Geo atas jawabannya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Atau kita akhiri sudah sesi Q&A hari ini? Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Rata-rata sudah dijawab semua kayaknya ya di chat box. Sip. Oke, saya rasa udah boleh ditutup sesi Q&A hari ini.